Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Muhammad Farhan akan mempresentasikan PPT dari artikel spesies saya dengan judul hubungan antara indeks massa tubuh dengan keluhan luar BPN pada mahasiswa FK Unisba. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada IMT atau indeks massa tubuh yang mana IMT adalah indikator yang digunakan untuk menentukan kelebihan berat badan pada orang dewasa. IDMT juga adalah hasil bagi dari berat badan dengan kuadrat dalam meter, jadi kilogram per meter kuadrat seperti itu. Nah, kelebihan berat badan ini dapat menyebabkan tonus otot abdomen lemah sehingga pusat gravitasi dari seseorang itu menjadi terdorong ke arah depan dan dapat menyebabkan penyakit lurus lumbaris. Juga kemudian bisa menyebabkan kelemahan pada otot pada vertebra, di mana itu adalah faktor resiko dari terjadinya LBP atau lower back pain. Lalu ada LBP. Nah, LBP ini adalah nyeri yang diakibatkan dari berbagai masalah muskuloskeletal pada tubuh. Nah, kalau utama itu adalah nyeri ringan sampai nyeri yang sangat nyeri gitu. Nah, terjadinya itu biasanya kronis secara berulang dan juga biasanya pengobatannya cukup tinggi. Nah, untuk ada beberapa faktor-faktor dari faktor risiko dari LPP gitu. Contohnya adalah obesitas, ekonomi, gaya hidup, mobilitas, dan juga kebiasaan merokok dan lain-lain. Lalu ada mahasiswa FK Unisba. Nah, mahasiswa FK Unisba ini adalah seseorang yang termasuk dalam kategori remaja berdasarkan usianya. Mahasiswa FK Unisba ini memiliki banyak kegiatan akademik maupun non-akademik yang mana dapat terjadi perubahan dari gaya hidupnya terutama pada pola makannya. Nah, mahasiswa FK Unisba ini juga memiliki berat badan yang berbeda-beda gitu. Dan juga banyak pula yang mengeluhkan dari keluhan LBP, terutama pada saat pembelajaran daring yang seharusnya itu yang mengharuskan mahasiswanya itu untuk duduk yang lama, berwaktu lama gitu. Lalu penelitian ini juga belum pernah gitu, belum pernah ada yang membahas seperti itu. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana gambaran indeks massa tubuh pada mahasiswa Evanisba. Yang kedua, mengetahui bagaimana gambaran keluhan LBP pada mahasiswa Evanisba. Yang ketiga adalah menganalisis apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan keluhan LBP pada mahasiswa Evanisba. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang mana ini ada teknik pengambilannya. Ada pemilihan sampelnya menggunakan teknik probability sampling dengan jenis random sampling. Yang kedua, menentukan jumlah sampelnya itu berdasarkan uji statistik Q-square. Untuk pilihan sampel itu dalam setiap selnya adalah 8 masuk 8 ini. Jadi dari tabel IMT dengan LBP itu ada 4 banding 2. Jadi 4 kali 2 hasilnya ada 8. Sehingga total sampel minimalnya itu adalah berjumlah 80 karena 8 kali 10 seperti itu. Ini ada metode penelitiannya, ada rencana penelitiannya menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional jadi sewaktu. Selanjutnya ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Hasil penelitian ini adalah dapatkan jumlah sampel sebanyak 80 orang atau responden yang yang memenuhi kriteria inklusi. Yang mana penelitian ini menggunakan metode analisis univariat untuk karakteristik respondennya dan dari usia, jenis kelamin dan juga variabel IMT juga keluaran NPP-nya, ada bivariat yang menghubungkan antara IMT dengan keluaran NPP-nya, yaitu nanti diolah dengan uji statistik Q-square. Di sini ada tabel distribusi frekuensi karakteristik responden, jadi ada dari usia dan juga jenis kelamin. Untuk tabel dari sini menunjukkan responden itu paling banyak itu 18 tahun sebanyak 43 orang. Dan juga jenis kelamin itu terbanyak itu perempuan, itu sebanyak 54 orang. Lalu selanjutnya ada tabel distribusi INT pada mahasiswa aktif. Ini mayoritas mayoritas itu normal dengan sebanyak 35 orang. Selanjutnya ada yang tidak mengalami keluhan EBP itu sebanyak 58 orang. Ini dari hubungannya antara IMT dengan LBP. Jadi dapatkan untuk p-value-nya itu adalah 1,82 yang mana itu lebih besar dari 0,5. Artinya tidak terjadi hubungan antara IMT dengan LBP pada mahasiswa aktif F-Konisba. Nah, ini ada pembahasannya tadi diperolehkan nilainya P-nya itu p-value-nya itu 0,1,8, 1,1282 yang mana itu lebih dari 0,5. Maka dari itu tidak ada hubungan antara IMT dengan LBP. Nah, penelitian ini itu sejalan dengan hasil penelitian cross-sectional yang dilakukan oleh Alia Kamila, yang mana mengatakan bahwa untuk penelitian ini atau LBP atau IMT ini tidak terlalu berpengaruh terhadap LBP yang mana karena ada faktor-faktor lain seperti dari usia, jenis kelamin ataupun dari pekerjaannya. Nah, yang kedua, itu sejalan juga dengan hasil penelitian dari cross-sectional yang dilakukan oleh Munir S. yang mana mengatakan bahwa untuk IMT ini
Jadi semakin besar dari IMT, semakin besar juga tenaga yang dipunya gitu. Terus juga semakin besar juga orang ini bisa mengangkat suatu benda. Maka dari itu, eh, mengangkat suatu benda kalau dilakukan dengan baik atau posisi yang netral gitu, tidak posisi repetitif atau juga posisi yang janggal seperti itu. Nah, sejalan juga dengan kohort protektif yang mana dilakukan oleh Magmani, J, dan kawan-kawan. Yang mana di sini mengatakan untuk eh IMT ini itu tidak sebagai indikator yang utama, yang mana indikator yang utama ini adalah ergonomi, yang mana untuk dari ergonomi ini ada yang lainnya seperti masa kerja, lama kerja, dan juga proses dari kerjanya, mungkin juga desain dari tempat kerja seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah IMT ini indeks massa tubuh pada masa ekonomi baik tingkat 1 dan tingkat 2 tahun ajaran 2022, 2021 dan juga 2022 ini menunjukkan bahwa underweight itu berjumlah 8,8%, normal 41,2%, overweight 14,1%, obesitas 1 16,5 dan juga obesitas 2 9,4%. Yang kedua, mahasiswa F-Unisba sebagai tingkat 1 dan tingkat 2 tahun ajaran 2021-2022 ini sebagian besar tidak mengeluhkan LPP dan juga tidak terdapat hubungan bermakna antara IMT dengan keluhan LPP pada mahasiswa F-Unisba tingkat 1, tingkat 2 tahun ajaran 2021 dan 2022 seperti itu. Oke, sekian dari saya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.